Kita dapat melihat cerita-cerita tentang Melkisedek, kita dapat lihat di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Mazmur dan kitab Ibrani. Di sini kita akan melihat tentang cerita-cerita Melkisedek. Kita seringkali mendengar Melkisedek ini dikatakan bahwa Melkisedek tidak berbapa, Melkisedek tidak beribu, Melkisedek tidak bersisilah, bahkan ada yang menyatakan bahwa Melkisedek ini tidak memiliki awal dan akhir kehidupan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Contohnya kita lihat di dalam Ibrani pasal ke-7 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa memang Melkisedek ini tidak berbapa dan tidak beribu. Jika kita mengartikan kata-kata ini secara hurufiah dan mengartikannya secara alegoris, maka memang akan dikatakan bahwa memang Melkisedek ini tidak memiliki bapa dan tidak memiliki ibu. Tetapi harus kita ketahui bahwa di dalam Ibrani pasal ke-7 ayat yang ketiga ini adalah pengulangan dari kitab Kejadian pasal yang ke-14. Nah, jadi saya ingin katakan kepada kita bahwa Melkisedek ini bukanlah tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersisilah. Bahkan Melkisedek ini bukan tidak memiliki awal dan akhir kehidupan. Hanya saja cerita Melkisedek tidak terlalu diceritakan secara keseluruhan di Alkitab. Ini yang menyebabkan kenapa cerita Melkisedek tidak berbapa dan tidak beribu dan lain sebagainya, hanya Alkitab tidak menuliskannya secara keseluruhan. Dan di sini kita akan melihat perbedaan Imam Harun dan Imam Melkisedek. Pada masa Imam Harun, kenapa dia bisa menjadi imam? Pada masa Harun ketika dia menjadi imam, seseorang bisa menjadi imam, seseorang bisa dinyatakan menjadi seorang imam ketika seseorang memiliki surat keturunan imam. Nah, itu persyaratan pada saat ketika Harun menjadi seorang imam. Siapapun itu tanpa terkecuali, ketika dia memiliki surat keturunan imam, maka dia bisa menjadi seorang imam tanpa melihat kepribadiannya seperti apa. Ketika dia telah memiliki surat keturunan imam, maka dia telah dinyatakan bisa menjadi seorang imam. Berbeda dengan Melkisedek. Kenapa Melkisedek bisa menjadi seorang imam? Pada saat Melkisedek bisa menjadi seorang imam, sejak saat itu seseorang bisa dinyatakan menjadi seorang imam ketika dilihat dari kualifikasi seseorang, dilihat dari kepribadiannya, karakteristiknya. Jadi di sini kita dapat melihat perbedaan pada masa Imam Harun dan Imam Melkisedek. Ketika Imam Harun menjadi imam, di situ menjadi persyaratannya adalah ketika seseorang memiliki surat, maka di situ telah dinyatakan bahwa dia bisa menjadi seorang imam. Sementara ketika pada zaman Melkisedek, seseorang bisa menjadi imam ketika melihat dari keseluruhan kepribadiannya atau kualifikasi kehidupannya. Apakah dia pantas, apakah dia baik, apakah dia pantas untuk menjadi seorang imam. Karena ketika melihat dari kualifikasi, maka melihat dari apa sisi baik yang terjadi pada seseorang itu. Nah, kita akan melihat 5 sifat yang menggambarkan tentang Melkisedek. Yang pertama adalah Melkisedek adalah imamat kebenaran. Yang kedua adalah Melkisedek adalah imamat raja. Yang ketiga adalah Melkisedek adalah imamat kebenaran, imamat damai yang ketiga. Dan yang keempat adalah Melkisedek imamat bersifat pribadi. Dan yang kelima adalah Melkisedek imamat yang bersifat abadi. Nah, di sini perlu menjadi tanda tanya bagi kita. Kenapa Melkisedek yang manusia biasa dikatakan bersifat abadi? Ini karena ini terlalu diartikan secara alegoris, karena memang cerita di dalam Alkitab tidak diceritakan secara keseluruhan. Contohnya memang ada dalam Alkitab mengatakan bahwa Melkisedek ini tidak memiliki awal dan akhir kehidupan, sehingga makanya di dalam 5 sifat yang menggambarkan Melkisedek yang kelima ini dikatakan Melkisedek adalah imamat yang abadi. Ini semua karena memang kita terlalu mengalegoriskan arti apa yang telah kita baca. Nah, di sini juga saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Melkisedek juga dikatakan iman Melkisedek itu lebih besar daripada Imam Lewi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika Imam Harun menyelesaikan perperangannya, ketika Abraham menyelesaikan perperangannya, dia membawa persembahan kepada Imam Melkisedek. Dan pada waktu itu Melkisedek memberkati Abraham. Nah, ini kenapa dikatakan bahwa Imam Melkisedek lebih besar daripada Imam Lewi, dikarenakan Melkisedek memberkati Abraham. Nah, di dalam pembahasan ini juga saya ingin menjelaskan tentang kenapa Yesus Kristus bisa menjadi seorang imam, padahal Yesus Kristus bukan keturunan Lewi. Karena pada waktu itu syarat untuk menjadi seorang imam adalah hanya orang Lewi.
Nah, Yesus Kristus bisa menjadi seorang imam dikarenakan dilihat dari kualifikasi seseorang tadi. Yesus Kristus bisa menjadi imam karena dilihat dari kepribadiannya. Karena sejak pada zamannya Melkisedek, seseorang bisa menjadi seorang imam ketika melihat kepribadiannya, ketika melihat kehidupannya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Yesus bisa menjadi seorang imam bukan berdasarkan surat keturunan lagi, tetapi berdasarkan kualifikasi seseorang. Nah, di akhir penjelasan ini saya ingin katakan bahwa Melkisedek bukanlah Tuhan yang berteofani, tetapi Melkisedek adalah kualifikasi yang baik dan benar serta membawa kebenaran. Demikian video ini saya buat, semoga video ini bisa menjadi berkat untuk